adik-adik yang di rumah. Pagi hari ini kita kembali beribadah di tempat ini ya adik-adik. Kita ketemu secara online. Tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau siapkan hati kita saat pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah, siapkan hati kalian, siapkan yang terbaik buat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau sama-sama katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau saja yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Engkau yang melawat anak-anak-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapa, sungguh kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari adik-adik di rumah yang siap memuji-muji Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita dulu yuk. Iya, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa, fantastis. Yes, 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 ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, bulan ini adalah bulan Agustus. Jadi kita mau merayakan apa ya? Adik, 17 Agustus, hari kemerdekaan. Tapi kita adalah laskar-laskar Kristus. Kita mau menjadi laskar-laskar Kristus yang hebat. Kita mau naikkan pujian ini adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita mau gerakan badan kita ya adik-adik.
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan penembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya laskar Kristus, Syadrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Syadrak, yes. Saya laskar Kristus, Syadrak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Musuh, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, tapi saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Kita adalah laskar-laskarnya Kristus. Amin adik-adik. Amin. Kita kembali semangat memuji nama Tuhan. Yuk adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita menaikkan pujian happy ya. Saya senang
kita tetap percaya, tetap cinta sama siapa? Sama Tuhan. Kalau adik-adik mencintai Tuhan, adik-adik juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Dari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menyukakan hati Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada kami Tuhan, supaya Tuhan kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus mau urapi Tuhan, guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari Tuhan, Kau juga mau mengurapi kami Tuhan, supaya kami boleh tetap setia, senantiasa dengar-dengaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Merdeka, merdeka, merdeka. Wah, kenapa kita harus memekikkan kata-kata ini ya adik-adik? Kenapa kita harus teriak, merdeka, merdeka, merdeka? Betul, karena sebentar lagi pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia berulang tahun yang ke-76. Perayaan kemerdekaan yang setiap tahun kita lakukan bukan hanya sekedar perayaan, tetapi sebuah peringatan bagaimana dahulu para pejuang dan pahlawan kemerdekaan berkorban banyak hal. Berkorban hidup, berkorban masa depan, berkorban keluarga, bahkan berkorban nyawanya untuk kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini? Upacara Kak, tarik tambang Kak, panjat pinang Kak. Wah, betul, itu biasa kita lakukan kalau 17-an. Tetapi sebetulnya itu bukan hal yang tepat untuk kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Lagi pula, hari-hari ini kita tidak bisa lakukan itu semua. Kita tidak bisa upacara, kita tidak bisa tarik tambang, kita tidak bisa pawai, karena kita masih tetap harus di rumah. Karena situasi hari-hari ini pandemik belum berakhir. Nah, adik-adik, situasi saat ini memang membuat kita tidak bisa melakukan perayaan yang biasanya kita lakukan. Ini sudah kali kedua kita merayakan ulang tahun kemerdekaan di rumah saja. Lalu, apakah kalau begitu kita tidak perlu ada ucapan syukur atas ulang tahun kemerdekaan? Apakah kita tidak perlu melakukan apapun? Tentu saja tidak adik-adik. Hari ini kita akan lihat Alkitab kita. Kalau buat kalian yang sudah bisa membaca, sama-sama bersama dengan kakak buka dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dengan judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika ia berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu.
Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyadang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Nah, kalau kita membaca Roma 13, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa merayakan kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan negara kita di rumah saja. Dengan apa caranya? Yang pertama, ayat yang ke-1 dan ke-2 berkata, kita harus menghormati pemerintah. Saat ini, kita sedang menolong pemerintah. Kalau adik-adik taat pakai masker, adik-adik tetap di rumah saja, menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, berdoa buat pemerintah kita, dan ikut divaksin buat yang sudah berusia 12 tahun. Selain itu, kalau adik-adik belajar sungguh-sungguh, nanti adik-adik bisa jadi dokter-dokter hebat, bisa jadi tentara-tentara hebat, bisa jadi pejabat-pejabat hebat, guru-guru hebat, pengusaha-pengusaha hebat, dan lain sebagainya. Lalu mengembangkan negeri kita menjadi negeri yang makmur, negeri yang maju, negeri yang aman. Maka adik-adik sudah memberikan hadiah yang terbaik, hadiah kemerdekaan untuk negara kita. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Ayat 3 dan ayat 4 berkata, kita harus berbuat baik, bukan berbuat jahat. Nah, adik-adik, Alkitab bilang kita dipanggil untuk jadi garam dan terang. Kita dipanggil untuk berbuat hal-hal yang baik. Kita dipanggil untuk saling tolong menolong, menjauhi permusuhan, hidup berdamai, dan menjaga lingkungan kita. Itu bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari-hari ini adik-adik hidup berdamai dengan teman-teman, meskipun berbeda suku, berbeda agama, itu adalah salah satu tindakan berbuat baik. Kalau hari-hari ini adik-adik menolong teman yang sedang kesusahan, itu pun salah satu contoh perbuatan baik. Kalau hari-hari ini adik-adik membuang sampah pada tempatnya, itu juga adalah perbuatan yang baik. Nah, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan kita? Ayat 6 sampai ayat 7 berkata kita harus membayar pajak. Kalau kalian bilang, tapi Kak, aku kan masih kecil. Artinya kita tidak usah bayar pajak dong. Berarti kita tidak bisa melakukan ayat ini. Betul, adik-adik memang belum waktunya untuk membayar pajak. Tetapi hal ini bisa kita maknai dengan kita harus tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Tidak hanya meminta hak kita saja. Adik-adik saat ini memang belum waktunya bayar pajak. Nanti kalau sudah dewasa, sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Untuk itu kita perlu belajar yang rajin. Sebagai anak-anak Indonesia, sebagai anak-anak Tuhan, belajar sungguh-sungguh, taat kepada orang tua, saling menghormati satu dengan yang lain, itu adalah kewajiban kita. Ketika kita lakukan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, maka kita sudah memberikan hadiah untuk negeri kita yang kita kasihi. Nah, ternyata tidak susah ya untuk memberikan hadiah ulang tahun kemerdekaan kepada bangsa kita. Kita tidak perlu hanya sekedar memikirkan, oh kalau 17 Agustusan saya harus tarik tambang, saya harus panjat pinang,
Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita lakukan meskipun di rumah saja. Kalau hari-hari ini adik-adik masih melakukan pembelajaran jarak jauh, tetap bersabar ya. Tetap belajar bertanggung jawab. Jangan kalau lagi belajar karena guru tidak melihat, karena mengerjakannya di rumah, kita tinggal main, biar mama saja yang mengerjakan. Kalian bisa asik bermain-main. Kalau orang tuanya kasih handphone, bukan dipakai untuk belajar, malah dipakai untuk main game, malah dipakai untuk nonton YouTube. Nah, hal ini tentu sikap yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sebagai anak Indonesia yang hebat, sebagai anak Indonesia yang mencintai Tuhan, mari kita sama-sama memberikan hadiah yang terbaik. Dimulai dari hal kecil, belajar sungguh-sungguh, mendoakan bangsa kita, dan kita mau teriakan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Selamat ulang tahun Indonesiaku. Hari ini adik-adik, mari kita mau tundukkan kepala sejenak. Kita mau memberkati bangsa kita. Kita percaya Indonesia akan dipulihkan dengan adanya adik-adik sebagai generasi muda yang hebat. Indonesia akan dipakai menjadi negara yang maju. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan untuk bangsa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami memberkati bangsa kami. Bantu kami sebagai anak-anak Indonesia untuk mengisi kemerdekaan bangsa kami. Kami bisa berikan hadiah yang terbaik untuk bangsa kami. Kami menjadi orang yang menghormati pemerintah. Kami jadi orang yang berbuat baik dan bukan berbuat jahat. Dan kami jadi orang yang memenuhi kewajiban kami. Bantu kami lakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Indonesia segera lepas dari bencana. Indonesia bisa pulih dari virus corona. Tuhan Yesus berkati keluarga kami, berkati usaha papa mama, berkati juga kesehatan kami. Kami menjadi anak muda yang penuh sukacita, anak-anak yang bersemangat, anak Indonesia yang mengisi kemerdekaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, 17 Agustusan tahun ini, mari isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita tetap semangat, kita tetap bersukacita. Karena adik-adik adalah generasi penerus bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa di amplopnya diberi tulisan persembahan Abi. Setelah itu kalian bisa titipkan ke papa dan mama kalian. Nah adik-adik, setelah kita beribadah, buat adik-adik yang ingin memberikan komentar ataupun menyapa teman-teman Abi yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.